Terima kasih dan tetap semangat, jangan sedih ya. Pasang target tinggi Indra Syafri waspadai negara ini di SEA Games Kamboja. Timnas Indonesia waspadai Timnas Vietnam di SEA Games 2023, terutama setelah Timnas Vietnam tidak lagi diasuh oleh Park Hang-seo sebagai pelatih. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengatakan pernah berhadapan dengan Park Hang-seo di lapangan saat perkuat Timnas Indonesia. Tentu ada masa transisi, saya berharap masa transisi ini menjadi hal yang tidak positif untuk Vietnam. Mudah-mudahan ya, tutur Indra Syafri. Sementara itu, Philipp Troisser sendiri didapuk jadi pelatih Timnas Vietnam yang baru. Philipp Troisser sebetulnya bukanlah nama pelatih yang asing di dunia sepak bola. Sebab laki-laki kelahiran Paris pada 21 Maret 1995 silam ini memiliki rekam jejak yang sangat panjang di jalur kepelatihan. Indra Syafri sendiri menatap laga SEA Games 2023 ini dengan optimisme yang tinggi, hingga memasang target medali emas di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Prestasi tertinggi SEA Games yang sampai saat ini baru 2 kali berhasil dimenangi oleh timnas sepak bola Indonesia. Pasalnya, menurut Indra Syafri, sepak bola Indonesia sudah lama tidak dapat medali emas selama 32 tahun. Targetkan harus medali emas. Masa sudah 32 tahun kita nggak juara? Terus kita minta ke Tuhan medali emas kan wajar dong? Mudah-mudahan diamini ya, ujar Indra Syafri. Sementara untuk mencapai target tersebut, Indra pun telah melakukan serangkaian tes melalui TC beberapa gelombang dan dalam waktu dekat juga akan dilakukan 4 laga uji coba. Selain itu, Indra Syafri juga mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan memanggil 7 pemain U20 untuk merapat. Meski sejauh ini Indra Syafri belum mau menyebut siapa saja nama pemain Timnas Indonesia U20 yang dipanggil, namun Indra Syafri mengkonfirmasi pemain-pemain yang dipanggil merupakan personel inti Timnas Indonesia U20. Untuk itu, pelatih Timnas U20 Indonesia Sintayong meminta anak asuhnya untuk tetap membuktikan diri di mana saja mereka berada. Ia berharap pemain yang berada di Timnas U22 Indonesia tetap berjuang keras. Mereka harus melupakan kekecewaan dan membantu meraih prestasi di turnamen yang akan digelar di Kamboja itu. Bantah PSSI sengaja mundur dari Piala Dunia U20, Ratu Tisa buka suara tidak adanya surat resmi FIFA. Wakil Ketua 2 PSSI Ratu Tisa menepis isu pemerintah atau PSSI sengaja mundur dari tuan rumah Piala Dunia U20. Terkait mendadaknya rangkaian kegagalan Indonesia berlaga dan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, PSSI mengaku hanya bisa mengikuti keputusan dari FIFA. Ratu Tisa dalam hal ini menegaskan sejak awal PSSI sudah menandatangani banyak dokumen perjanjian sebagai bentuk komitmen menjadi tuan rumah. Jadi pastinya FIFA memiliki pertimbangan tertentu terhadap situasi terkini seperti apa, yang mana nantinya itu bisa berpengaruh kepada keputusan yang diambil oleh FIFA. Saat itu adalah pembatalan dulu untuk melihat folder notis yang akan menjadi di kemudian hari, ujarnya pada Sabtu lalu. Menurut Ratu Tisa, keputusan terakhir ada di FIFA. Tidak pernah terpikir pemerintah atau PSSI untuk sengaja mundur karena terlalu banyak investasi yang telah dikeluarkan. Tisa juga menjabarkan dampak yang bisa dirasakan Indonesia jika mendapatkan sanksi berat, yakni suspensi atau pembekuan keanggotaan Indonesia sebagai anggota FIFA. Ia menilai bermain sepak bola dengan negara lain penting untuk meningkatkan kualitas sehingga tidak hanya jago kandang. Sementara terkait tidak adanya surat resmi dari FIFA terkait pembatalan drawing, ia menyebutkan FIFA menggunakan jalur komunikasi tersendiri untuk mengkomunikasikan sejumlah keputusan terkait Piala Dunia U20 dan tidak mengeluarkan surat. Tisa juga mengajak masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait alasan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tisa pun kembali mengajak seluruh elemen sepak bola tanah air untuk bersatu dan melihat ke depan agar transformasi sepak bola Indonesia benar-benar terwujud dan tidak hanya wacana. Jokowi hadirkan solusi untuk U20, tiru Malaysia. Seperti yang kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo berkunjung menemui Timnas U20 Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu lalu. Ini sekaligus menjadi latihan terakhir Garuda Nusantara sebelum dibubarkan pasca batal berlaga di Piala Dunia U20 2023. Jokowi datang untuk memberikan semangat kepada para pemain yang mana kecewa dan sedih tak bisa bermain di ajang 2 tahunan tersebut.
Meski sama-sama kecewa, Joko menitipkan pesan kepada para pemain timnas U20 agar tetap semangat dan jangan sedih berlarut-larut. Saya sampaikan bahwa ke depan kita ingin memiliki tim yang dibangun sejak awal secara terus-menerus berkepanjangan, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang betul-betul siap. Karena kayak U20 ini masih muda, masih memiliki banyak kesempatan. Bisa nanti main di SEA Games, ASEAN Games, Piala AFF, Olimpiade 2024, kata Jokowi. Selain itu disampaikan oleh Hoki Caraka bahwa Presiden Joko Widodo juga mewacanakan para pemain timnas U20 Indonesia untuk tampil satu tim mengikuti kompetisi Liga 1. Pak Presiden berencana supaya anak-anak timnas Indonesia U20 digabungkan dalam satu tim, supaya chemistry kami tidak hancur. Sebab kami sempat pulang selama sepekan kemudian berkumpul lagi, jadi chemistry-nya hilang. Itu masih dalam rencana, semoga terwujud, kata Hoki. Sementara itu pelatih timnas Indonesia Sintayong pun meminta anak asuhnya untuk juga tetap semangat dalam meraih mimpi di sepak bola. Menurutnya kondisi saat ini membuat mereka harus kuat melawan semua masalah yang ada. Sintayong menegaskan jika dalam sepak bola tidak boleh hanya berada di zona nyaman. Untuk itu mereka harus bangkit dan mencari tantangan selanjutnya demi perkembangan di masa depan.